Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Semoga video pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Oke, sebelumnya kita persepsi dulu. Masih ingatkah kalian SPLDV atau sistem persamaan linear 3 variabel yang dulu waktu di SMP sudah kita pelajari? Apakah itu SPLDV dan bagaimana solusi menentukan SPLDV? Ada berapa cara? Nah, jadi SPLDV itu merupakan sistem persamaan linear 2 variabel, di mana untuk menentukan solusinya atau menentukan himpunan penyelesaiannya ini ada 4 cara. Tapi kita fokus dengan 3 cara. Yang pertama dengan metode substitusi, yang kedua dengan eliminasi, yang ketiga gabungan antara eliminasi dan substitusi, dan yang keempat grafik. Bagaimana langkah-langkah menentukan SPLDV? Nah, nanti akan kita pelajari. Oke, kalimat pemantiknya, bagaimana cara menentukan solusi dari sebuah sistem persamaan yang memuat 3 variabel. Terus, apa manfaatnya belajar SPLDV? Nah, ini ada gambar pupuk, ada 3 pupuk. Ini biasanya para petani mengaplikasikan pupuk tersebut untuk memupuk lahan pertaniannya. Nah, jadi para petani harus bisa mencampurkan dengan pas ya, agar nanti tanamannya sehat ya, tidak mati ya. Karena kalau tidak pas ukurannya, komposisinya tidak pas, maka bisa menyebabkan tanaman mati. Dan juga seperti orang yang belanja, ini misalkan membeli nanti buku, pena, dan pensil di toko yang sama, nah, nanti bisa kita cari berapa kalau seandainya kita membeli buku, pena, dan pensil dengan jumlah segini. Oke, atau juga dalam kehidupan sehari-hari, misalkan yang suka basket, nah ini dalam olahraga bola basket ada 3 jenis nilai yang dihasilkan berdasarkan posisi. Lemparan bebas yang masuk bernilai 1, lemparan dari daerah dalam bernilai 2, dan lemparan dari daerah luar bernilai 3. Jadi seandainya Radit mencetak nilai 27 dalam sebuah pertandingan, nah, ia memasukkan 16 kali ke dalam keranjang dengan 6 diantaranya ini lemparan bebas. Nah, tentukan berapa kali Radit mencetak angka masing-masing lemparan. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh masalah kontekstual yang untuk mengerjakannya itu harus menggunakan konsep sistem persamaan linear ya, 3 variabel. Oke, kalau seandainya kita tidak tahu konsepnya, kita akan pusing, sedih, sakit kepala, dan stres, capek deh. Oke, kita fokus ya, biar nggak capek dan pusing, kita fokus ke pembahasan pokok permasalahan terkait SPLDV. Untuk pertemuan pertama ini, ya, capaian pembelajaran yang akan kita capai yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian materinya yaitu tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-1 ini, yang pertama menjelaskan pengertian SPLDV berdasarkan pemahaman sistem persamaan linear 2 variabel yang dulu ini sudah kita pelajari waktu di SMP. Kemudian yang kedua, tujuan yang dicapai diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ya, dengan berbagai metode. Oke, contohnya
diketahui 2x min y sama dengan min 1. Ini kita anggap persamaan 1 dan 3x plus 2y sama dengan 16. Ini persamaan 2. Jadi ini salah satu persepsi bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi melalui konsep persamaan linear dua variabel kita nanti juga bisa menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel. Oke, kita fokus ke soal tadi. Yang pertama, pertanyaan tentukan himpunan penyelesaiannya. Yang B, tentukan nilai X kurang 2Y. Oke, yang langkah pertama yang itu kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. 2X min Y sama dengan min 1 dan 3X plus 2Y sama dengan 16. Nah, misi eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel. Misalnya kita menghilangkan yang Y-nya ya. Berarti nanti yang atas ini kita kali 2. 2 dari mana? Nah, ini 2 berarti ini harus 2. Oke, kita kalikan 2 berarti 2x kali 2 4x min y kali 2 min 2y dan min 1 kali 2 min 2. Oke, yang bawah kita kalikan dengan angka 1 ya. Kenapa 1? Karena ini angka yang ada di ini 1 ya, 1 atau min 1. Bisa tulis min 1, bisa tulis 1. Mana yang nyaman. Oke, karena kali 1 berarti tetap. Jadi 3x plus 2y sama dengan 16. Oke, misi kita menghilangkan y. Berarti ini karena tandanya beda, berarti garis hilang adalah positif. Jadi min 2 plus 16, 14. 4x plus 3x jadi 7x. Jadi x sama dengan 14 dibagi 7. Sama dengan x sama dengan 2. Oke, kita cari y-nya. Caranya substitusikan x sama dengan 3 ke persamaan 1. Ini boleh persamaan 2, boleh ke persamaan 1. Mana yang nyaman? Oke, kita tulis persamaan 2-nya 3x plus 2y sama dengan 16. X-nya kita ganti dengan 2. Jadi nanti 3 kali 2, 6 plus 2y sama dengan 16. 2y sama dengan 16 kurang 6. Sehingga dapat 2y sama dengan 10. Y sama dengan 10 dibagi 2. Sama dengan 5. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,5. Jadi yang disebut adalah X-nya dulu, baru Y-nya. Jangan terbalik. Kemudian pertanyaan yang B, X min 2Y. X-nya kita ganti dengan angka 2. Dan Y-nya kita ganti 5. Jadi 2 kali min, 2 kali 5. Jadi 2 kurang 10. Jawabannya adalah minus 8. Oke, fokus ke SPLTV. Jadi kita ke persamaan linear 3 variabel. Oke, diketahui 2x plus 3y sama min y sama dengan 9. Ini kita anggap persamaan 1 dan 3x plus 2y plus 2z sama dengan 4. Persamaan 2. Dan 4x min 3y min 3z sama dengan 11. Ini persamaan 3. Oke, pertanyaannya tentukan HP-nya. Oke, kita jawab. Seperti SPLDV, langkah pertama adalah eliminasi. Kita hilangkan y saja ya, biar mudah. Kalau seandainya hilangkan x, boleh nggak? Boleh. Hilangkan z, boleh. Mana yang nyaman? Oke, kita 1 dan 3. Jadi persamaan 1 dan 3 ini kita tulis 2x plus 3y min z sama dengan 9 dan 4x min 3y min 3z sama dengan 11. Oke, karena ini sudah sama-sama ya. Ini ada angka 3, ini 3 juga. Jadi karena tandanya 1 min 1 plus, maka kita tambah. Oke, jadi jawabannya adalah 6x min 4z sama dengan 20. Ini kita anggap persamaan 4. Ya, ini boleh dipercantik sama-sama bagi 2, boleh. Enggak juga enggak apa-apa, mana yang nyaman. Oke, sekarang 1 dan 2. Fokusnya masih sama, menghilangkan y. 2x plus 3z 2x plus 3y min z sama dengan 9. 3x plus 2y plus 2z sama dengan 4. Oke, misi kita sama menghilangkan y. Berarti yang atas ini kita kali 2. 4x plus 6y min 2z sama dengan 18. Kemudian yang bawah kita kali 3. Jadi disilang. Oke, jadi 9x plus 6y plus 6z sama dengan 12. Kita percantik, kita kurang ya, biar sama-sama y-nya ini hilang.
Di min 5x min 8z sama dengan 6. Kita anggap persamaan 5. Oke, dari persamaan 4 dan 5 ini bisa kita eliminasi. Kita bebas mau menghilangkan x boleh atau z juga boleh. Oke, kita hilangkan z-nya saja. Nanti kita tulis persamaannya 6x min 4z sama dengan 20 dan min 5x min 8z sama dengan 6. Oke, mesti kita menghilangkan z, berarti yang atas kita kali 2, boleh 8 ya, boleh juga 2. Kenapa 2? Karena ini dibuat 8 nanti semuanya. Oke, jadi 12x min 8z sama dengan 40. Yang bawah sudah 8 berarti kali 1 saja. Jadi tetap min 5x min 8z sama dengan 6. Dengan demikian ketika kita percantik kita kurangkan ya. Jadi kalau tandanya sama ini malah pakai kurang. Oke, jadi 17x sama dengan 34x sama dengan 34 dibagi 17 sama dengan 2. Oke, cari nilai z. Nah, cari nilai z ini kita bisa masukkan ke persamaan 4 dan 5. Mana yang nyaman? Oke, kita masukkan ke persamaan 4 saja. Tadi 6x min 4z sama dengan 20. Oh, ini 4. Ada kesalahan ya, 4z. 4z ya. Jadi 6x min 4z sama dengan 20. Kita masukkan 6 kali x-nya karena 2, jadi 6 kali 2 min 4z sama dengan 20. Jadi 12 min 4z sama dengan 20. Min 4z sama dengan 20 ini pindah ruas jadi negatif. Sehingga dapat min 4z sama dengan 8. Jadi z sama dengan 8 dibagi min 4 sama dengan min 2. Nah, tinggal cari nilai z-nya. Kita masukkan x sama dengan 2 dan z sama dengan min 2 ke salah satu persamaan. 1, 2, 3. Kita ke persamaan 2 saja. Kita tulis persamaan 2-nya 3x plus 2y plus 2z sama dengan 4. Masukkan saja x-nya 2 dan z-nya min 2. Sehingga diperoleh 6 plus 2z min 4 sama dengan 4. 2y plus 2 sama dengan 4. Nah, kita pindah ruas, jadi 2y sama dengan 4 kurang 2. Jadi 2y sama dengan 2y sama dengan 1. Dengan demikian HP-nya adalah, awas ini harus urut x, y, z. Jadi 2,1. Oke, contoh kedua, x tambah z sama dengan 6 plus 2y dan 3x plus y sama dengan 4 plus 2z dan satunya 7x min 6y min z sama dengan 10. Oke, tentukan nilai dari x, y, z dan yang B tentukan nilai 2x plus y min 3z. Oke, langkah pertama kita ubah ke bentuk umum. Jadi bentuk umum ini yang di ruas ini nanti harus 0 semuanya. Oke, atau bisa juga sebelah sini hanya konstantanya saja. Nah, yang nyaman. Oke, jadi yang pertama jadinya x min 2y plus z sama dengan 6. Persamaan 1. Persamaan 2-nya 3x plus z. Ini z-nya kita pindah ruas jadi negatif 2z sama dengan 4. Persamaan 2. Persamaan 3-nya udah cantik. 7x min 6y min z sama dengan 10. Ini kita anggap persamaan 3. Oke, kita eliminasi dengan hilangkan z. Kita eliminasi 1 dan 3. Jadi kita menggunakan persamaan yang sudah cantik ini. Oke, 1 dan 3 berarti x min 2z plus z sama dengan 6 dan satunya 7x min 6y min z sama dengan 10. Oke, kita tambah. Kenapa tambah? Karena ini sudah sama angka yang nempel 1 dan min 1. Biar hilang berarti kita tambah. Jadi 8x min 8y sama dengan 16. Ini persamaan 4. Dan sekarang 1 dan 2. X min 2y plus z sama dengan 6. Dan 3x plus z min 2z sama dengan 4. Oke, misi kita masih sama menghilangkan z. Ya, berarti ini yang atas kita kali 2, yang bawah kali 1 nanti ya. Oke, kita kali 2 dulu yang atas. Jadi 2x min 4z plus 2z sama dengan 12. Dan bawah kali 1 berarti tetap 3x plus z min 2z sama dengan 4. Oke, kemudian lanjut. Jadi setelah dijumlahkan 5x min 3y sama dengan 16. Kita anggap persamaan 5.
Kemudian kita cari nilai X dengan cara hilangkan Z. Kita mainkan persamaan 4 dan 5. Sehingga dapat X min 8Y sama dengan 16. Persamaan 5-nya 5X min 3Y sama dengan 16 juga. Oke, karena kita mencari nilai Y berarti angka yang nempel di ini disilang ya. Pindah ke sini. Dikali 3. 24X min 24Y sama dengan 48. Kemudian di ini kali 8 ya, disilang ya. Jadi 40X min 24Y sama dengan 128. Nah, ini karena tandanya sama-sama min berarti biar hilang min ya. Jadi min 16X sama dengan min 80 sehingga dapat X sama dengan 5. Dari mana? Negatif 80 dibagi negatif 16. Jadi jawabannya adalah 5. Kemudian kita cari Y-nya dengan substitusi X sama dengan 5 ke persamaan 5. Kita tulis persamaan 5X min 3Y sama dengan 16. X-nya kita ganti angka 5. Jadi 5 kali 5 min 3Y sama dengan 16. Jadi 25 min 3Y sama dengan 16. Sehingga nanti diperoleh 9 sama dengan 3Y. Atau Y sama dengan 3. Dari mana? 9 bagi 3. Jadi 9 bagi 3 sama dengan 3. Kita cari nilai Z, masukkan X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3 ke persamaan 1 boleh, 2 boleh ya. 3 pun boleh. Kita persamaan 1 saja. X min 2Y plus Z sama dengan 6, kita masukin X-nya 5. Nah, jadi 5 min 2 kali Y, Y-nya kita ganti 3. Sehingga diperoleh nanti Z sama dengan 7. Oke, jadi untuk nilai X-nya tadi ketemu 5 ya. Sudah ketemu, kemudian Y-nya ini 3 dan Z-nya adalah 7. Tinggal masukin ke pertanyaan 2X plus Y min 3Z. Jadi 2 kali 5 ditambah 3 dikurang 3 dikali 7. Demikian 10 tambah 3 min 21 diperoleh 8. Oke, contoh yang terakhir ini agak susah karena ini seper ya, jadi harus hati-hati semuanya seper. Oke, tentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, ini harus hati-hati. Langkah pertama adalah kita ubah ke bentuk umum. Jadi biar cantik jangan pakai seper. Berarti seper X ini kita misalkan A, seper Y kita misalkan B, dan seper Z ini ada salah, ini Z sama dengan C. Sehingga persamaan yang atas tadi bisa kita susun menjadi A tambah 2B plus 3C sama dengan 6. Persamaan 1. Kemudian persamaan 2-nya A min 4B plus 2C sama dengan 3. Persamaan ketiga 3A plus 2B plus C sama dengan 5. Oke, seperti biasa eliminasi, kita hilangkan B, 1 dan 2. Ingat, kita menggunakan yang sudah cantik yang di sini. Jadi A tambah 2B plus 3C sama dengan 6 dan A min 4B plus 2C sama dengan 3. Nah, biar hilang ya, kita kali silang, yang atas kali 2 ya. Yang bawah kali 1 nanti. Jadi yang penting yang nempel di B ini nanti adalah angka 4. Oke, sehingga diperoleh nanti hasilnya adalah 3A plus 8C sama dengan 15. Kita anggap persamaan 4. Oke, persamaan 1 dan 3 ini masih sama, hilangkan B. Oke, karena ini B sama-sama angka 2 yang nempel, berarti bisa langsung kita kurangkan. Jadi jawabannya min 2A plus 2C sama dengan 1. Ini kita anggap persamaan 5. Oke, 4 dan 5 seperti biasa kita eliminasi. Oke, kita kali 1 yang atas, jadi 3A plus 8C sama dengan 15, dan yang bawah kita kali 4. Jadi kita mau menghilangkan C-nya. Oke, berarti min 8A plus 8C sama dengan 4. Sehingga diperoleh 11A sama dengan 11. Jadi A sama dengan 1. Cari nilai B. Nah, kita masukkan A sama dengan 1 ke persamaan 5 atau 4. Mana yang nyaman. Oke, kita masuk ke persamaan 5 saja, min 2A plus 2C sama dengan 1. Nah, A-nya ini kita ganti 1. Jadi 2 dikali min 2 kali 1 plus 2C sama dengan 1. Sehingga nanti diperoleh 2C sama dengan 3. Berarti C sama dengan
3/2. Oke, cari nilai B. Substitusikan A sama dengan 1 dan C 3/2 ke persamaan 2. Oke, kita masukkan. Jadi A-nya kita ganti 1, sesuai ini 1. Kemudian C-nya kita ganti 3/2. Sehingga diperoleh nanti 1 min 4B ditambah 2 dikali 3/2. Ini bisa dicoret. Oke, jadi 1 min 4B plus 3 sama dengan 3. Min 4B plus 4 sama dengan 3. Nanti didapat B sama dengan min 1 per min 4 atau 1/4. Oke, kita kembalikan tadi 1/X tadi adalah A, berarti X itu adalah 1/A. 1/A nya tadi adalah 1, sehingga 1/1 sama dengan 1. Kemudian 1/Y itu sama dengan B ya, berarti Y sama dengan 1/B, jadi hanya dibolak-balik saja. Jadi 1/1/4, jadi bernya 1 dibagi 1/4 ini seperti waktu SD, bagi jadi kali, tapi dibalik. Jadi 4/1 atau sama dengan 4. Oke, 1/Z sama dengan C. Kita cari C-nya, berarti Z adalah 1/C. Nah, ini juga sama. Jadi jawabannya adalah 2/3. Sehingga HP-nya 1,2/3. Oke, jadi SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel, akan menjadi gampang banget. Sehingga kita akan bahagia dan tersenyum manis. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat video pembelajaran pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.